Kemudian setelah surat usulan mengikuti uji kompetensi beserta lampiran data atau dokumen pendukung dikirimkan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum melalui tautan akses atau tautan link yang telah disediakan oleh penyelenggara penilaian uji kompetensi, selanjutnya kita menunggu dilakukannya verifikasi dan validasi berkas atau dokumen persyaratan yang sudah kita kirimkan tersebut. Jika memenuhi persyaratan, maka kita akan mendapatkan surat pengumuman hasil verifikasi berkas dan penetapan calon peserta uji kompetensi. Setelah ditetapkan sebagai calon peserta uji kompetensi kenaikan jenjang, selanjutnya kita tinggal menunggu surat pemanggilan calon peserta penilaian kompetensi dari BPSDM Hukum Kementerian Hukum. Surat pemanggilan calon peserta penilaian kompetensi ini berisi ketentuan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan registrasi peserta. Registrasi ini dilakukan melalui tautan atau laman yang disediakan panitia. Pada menu tautan tersebut, kita juga diminta untuk mengunggah dokumen atau berkas dalam format PDF yang terdiri dari pas foto menggunakan PDH2 atau PSL berlatar belakang merah. Lembar konfirmasi peserta yang formatnya tinggal diunduh di laman e-registrasi. Surat perintah daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap. Format DH juga terlampir atau tinggal diunduh saja pada laman e-registrasi. Kemudian formulir kuesioner kompetensi dan critical incident atau KICOM CI yang telah diisi lengkap. Format KICOM CI juga terlampir. Kita tinggal unduh saja pada laman e-registrasi dan setelah diunduh supaya diisi dengan lengkap. Selain itu, dalam surat pemanggilan peserta penilaian kompetensi juga memuat waktu pelaksanaan pra penilaian kompetensi. Pelaksanaan pra penilaian kompetensi biasanya dilaksanakan secara daring atau menggunakan Zoom. Di sini akan dijelaskan secara detail tentang ketentuan pelaksanaan uji kompetensi, mulai dari waktu pelaksanaan, penggunaan pakaian, serta hal-hal yang wajib peserta perhatikan dan lakukan. Seperti peserta wajib melakukan registrasi di awal registrasi dibuka dan mengisi persyaratan yang telah disebutkan atau ditentukan. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penilaian kompetensi. Selain itu, untuk mengetahui informasi terkait kegiatan penilaian kompetensi, peserta juga wajib bergabung pada grup WhatsApp yang telah disediakan panitia. Pada pelaksanaan pra-uji kompetensi, bagi calon peserta uji kompetensi yang masih belum jelas terkait dengan ketentuan pelaksanaan penilaian kompetensi, peserta bisa bertanya secara langsung kepada penyelenggara penilaian kompetensi pada saat pra-penilaian kompetensi. Kemudian apa saja tesnya? Untuk penilaian atau uji kompetensi kenaikan jenjang dari penyuluh hukum ahli muda ke jenjang ahli hukum madya, tes yang dilaksanakan yaitu tes potensi, tes CBT teknis, tes wawancara teknis LGD atau Leadership Group Discussion, intrai, OSWE, wawancara teknis, dan wawancara manajerial dan sosial kultural. Tes potensi sendiri merupakan suatu proses penilaian dan pengukuran yang dilakukan untuk memperoleh gambaran aspek-aspek potensi yang dimiliki seseorang. Tes CBT teknis ini dikerjakan secara langsung menggunakan aplikasi autoproctor.co berisi soal-soal pilihan ganda yang terdiri dari 50 soal. Adapun soal-soal yang diberikan berisi materi tentang pengetahuan hukum, substansi, pilihan hukum, dan lain-lain. Untuk pengerjaannya sendiri akan dipandu oleh panitia penyelenggara tes. Kemudian untuk tes simulasi intrai, kita dihadapkan pada penyajian problem manajemen dalam bentuk tertulis, dalam bentuk serangkaian memo, surat-surat, email, laporan, panggilan telepon, dan informasi lainnya seperti yang mungkin dialami oleh suatu jabatan tertentu. Dalam tes simulasi intrai ini, kita akan menangani setiap kasus dan mengambil keputusan seperti menulis balasan email dari seorang pimpinan. Oleh karena itu, dalam tes intrai ini saran saya, pelajari atau baca materi tes dengan cepat untuk mendapatkan ikhtiar masalah. Baca setiap item secara dan seefektif mungkin. Kerjakan materi atau soal sesuai dengan instruksi atau perintah yang ada. Putuskan dengan cepat apa yang menjadi prioritas,
Tindakan yang akan kita rekomendasikan beserta alasannya. LGD Intrai merupakan sebuah simulasi dalam assessment center. Simulasi ini sendiri adalah alat ukur yang menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata dapat muncul dalam tugas atau pekerjaan sehari-hari. Pada sesi tes LGD atau Leadership Group Discussion, kita dengan beberapa peserta lain yang sudah ditentukan, misalnya ada 6 orang dalam satu kelompok. Dalam kelompok tersebut kita diminta untuk mendiskusikan suatu kasus yang sudah disiapkan oleh penyelenggara, misalnya kasus tentang penyimpangan fantasi sedarah dan tantangan penyuluh hukum dalam masyarakat digital. Di situ semua peserta harus terlibat aktif, tapi tidak merasa paling dominan. Akan tetapi, semua aktif memberikan masukan, pendekatan, dan strategi dalam menyelesaikan kasus tersebut tanpa menciptakan stigma, tetapi tetap tegas secara hukum dan edukatif. Kemudian pada tes OSWE, kita diminta untuk membuat esai seperti tulisan koran yang dibuat secara individu dengan judul yang sudah disiapkan atau ditentukan dari penyelenggara. Esai ini merupakan tulisan populer yang disajikan dalam bahasa yang kurang baku, mengikuti tata bahasa dan format yang standar, menggunakan perbendaharaan kata yang lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari dengan kriteria seperti tulisan berisi minimal 2.500 kata dan paling banyak 3.000 kata. Terdapat bagian pembuka, argumentasi, dan kesimpulan. Kemudian untuk tes wawancara teknis dilakukan oleh penguji dari instansi pembina. Pada tes wawancara teknis ini tentu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penguji diantaranya terkait dengan portofolio bukti kerja yang sudah kita kirimkan, seperti naskah hasil penyusunan peta permasalahan hukum, naskah materi penyuluhan hukum langsung atau tidak langsung, laporan pelaksanaan penyuluhan hukum tidak langsung melalui media elektronik, pelaksanaan layanan bantuan hukum dalam bentuk non-litigasi, dan juga akan ditanyakan terkait dengan substansi tugas kita sebagai seorang penyuluh hukum. Kemudian untuk tes kompetensi manajerial dan sosial kultural atau Mansoskul, teman-teman harus memahami apa saja yang termasuk ke dalam kompetensi manajerial. Yang termasuk ke dalam kompetensi manajerial yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan organisasi, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Adapun yang termasuk ke dalam kompetensi sosial kultural yaitu perekat bangsa. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca dan memahami terkait dengan kompetensi manajerial tersebut di dalam lampiran 2 dan 3 Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Jadi teman-teman untuk lebih jelasnya bisa dibaca di peraturan tersebut. Dengan memahami ini maka akan memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh asesor. Karena pertanyaan ini berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Dan ini juga akan berkaitan dengan formulir kuesioner kompetensi dan critical incident atau KICOM CI yang sudah kita isi. Oleh karena itu, saat mengisi formulir kuesioner kompetensi dan critical incident atau KICOM CI, harus benar-benar kita ingat dan kita pahami. Karena ini akan menjadi bahan pertanyaan asesor yang menguji kita nanti. Teman-teman semua, apa yang saya sampaikan ini merupakan pengalaman saya saat mengikuti uji kompetensi dari penyuluh hukum ahli muda ke jenjang penyuluh hukum ahli madya. Semoga tidak ada yang terlewat. Dan semoga video ini juga menjadi rujukan bagi teman-teman penyuluh hukum lain yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang penyuluh hukum ahli madya. Teman-teman semua perlu juga diketahui bahwa berdasarkan surat Kepala BPHN Kementerian Hukum nomor PHN-KP.6.02-313 tanggal 8 Oktober tahun 2025 tentang pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum November 2025. Pada angka 2 huruf C bahwa uji kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dilaksanakan pada Pusat Penilaian Kompetensi BPSD Hukum, Kementerian Hukum, dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM. Junto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Kemudian pada angka 2 huruf D dikatakan bahwa peserta dapat mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultural secara mandiri pada instansi pemerintah lain yang memiliki unit kerja penilaian kompetensi atau assessment center dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, lembaga penilaian kompetensi atau assessment center terakreditasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Kedua, metode yang digunakan adalah assessment center. Ketiga, uji kompetensi diperuntukkan dalam rangka pengisian jabatan sesuai jenjang yang dilamar dengan standar penilaian level kompetensi sebagai berikut. Untuk penyuluh hukum ahli pertama pada level 2, untuk penyuluh hukum ahli muda pada level 3, dan untuk penyuluh hukum ahli madya pada level 4. Kemudian pada angka 2 huruf D, angka 4 dikatakan hasil resmi uji kompetensi manajerial dan sosial kultural ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja penilaian kompetensi atau assessment center dengan memuat sekurang-kurangnya nilai indikator integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan perekat bangsa. Kemudian pada angka 2 huruf D, angka 5 dikatakan hasil uji kompetensi manajerial dan sosial kultural dilampirkan sebagai persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi teknis penyuluh hukum dengan ketentuan bernilai paling rendah 68% JPM dengan kategori masih memenuhi syarat. Teman-teman penyuluh hukum, demikian yang saya sampaikan terkait dengan uji kompetensi kenaikan jenjang penyuluh hukum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.